Halo semuanya, Kembali lagi di Jurkes, Jurnalistik Podcast. Yeay. Wah, ternyata kita udah masuk ke episode 17. Udah berarti itu udah jauh banget ya. Udah lumayan Udah, panjang ya perjalanan kita di betul. jurnalistik ya. Aduh. Oke, ini kita sebelum mulai perkenalan dulu kali ya. Iya, Perkenalan betul. ya. Dari mana nih? Kanan lah, kanan ya. Oke, saya perkenalkan ya. Halo semuanya, saya Hafiz Yudianto. Kalian bisa panggil saya Hafiz. Ya, nah, Selanjutnya saya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Nasale dan kalian biasanya dipanggil Fadli. Oh, Fadli ya. Iya. Hai semuanya, saya Alia Nurmawansyah Putri, biasa dipanggil Alia. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasomi Kamila yang biasa dipanggil Naswa. Wah, ternyata kita udah perkenalan nih. Iya. Nah, kita kan berada di bulan yaitu bulan 11, bulan November. November. Biasanya nih, sekarang kita tanggal berapa sih? Tanggal berapa ya? 19. Ya, 19. Nah, biasanya di November ada acara apa? Waduh, kalau November sih ini kan sudah mendekati akhir bulan November ya. Iya. Dan kalau kepikiran saya pertama tuh kepikiran Hari Guru. Oh iya, Hari Guru. Berapa hari lagi sih ya? Sekarang 19. Iya. Hari Guru tanggal 25. Ya, berarti 6 hari lagi. Oh, 6 hari lagi. Wah, Hari Guru itu ya. Iya. Tapi kan biasanya Hari Guru tuh dirayakan oleh guru dan juga murid-muridnya kan. Nah, tapi kali ini podcast kita akan membahas lebih berfokus pada murid-muridnya nih. Iya, dan itu akhir November kita semua akan melaksanakannya. Ada yang tahu gak? Apa tuh? Masa gak tahu serius? Tahu dong. Saya gak kepikiran apa-apa. Kepikiran Hari Guru doang. Hari Guru doang. Iya. Oke deh, jadi podcast kita kali ini yaitu akan membahas persiapan PAS. Waduh. Nah, PAS. Bentar lagi Tahu nih. PAS gak? Penilaian akhir semester. Yes, benar banget. Iya. Penilaian akhir semester. Nah, ini kan penilaian akhir semester katanya nih akhir November. Bukan katanya, emang benernya ya kan akhir November. Nah, biasanya kalian tuh kalau sebelum PAS ngapain aja sih? Mau dari siapa dulu? Siapa dulu? Nah, Ya, boleh Fadli deh, boleh deh Fadli. Ya, bagus. Nah, perspektif saya sendiri itu kalau misalnya kita menuju PAS dan pengalaman saya sendiri itu biasanya saya itu minta tambahan ke tempat-tempat les. Terus saya juga itu les. Biasa les. Nah, karena saya les biasanya saya minta tambahan tuh kayak misalnya nih hari kan kita katanya tanggal 27 kan itunya PASnya. Oh iya, tanggal 27 ya. Mikir dulu, sorry. Tanggal 27. Nah, biasanya itu hari Kamis. Nah, kalau misalnya kayak Kamis itu pelajarannya ada kayak contohnya geografi sama biologi. Saya minta kayak ke tempat les saya buat minta tambahan buat pelajarin tentang kayak geografi sama biologi. Gitu, itu perspektif saya sendiri sih. Kalau yang lain kalau saya sih biasanya kalau menuju waktu-waktu PAS ya, saya tuh biasanya lebih mengandalkan misalnya kita kan ada guru-guru 1 minggu lagi nih sebelum PAS nih. Nah, saya bakal datengin gurunya, mungkin kita bisa kisi-kisi. Nah, itu tuh kisi-kisi tuh penting banget buat kita. Iya, penting banget. Apalagi misalnya kita di mata pelajaran tertentu udah 3 hari lagi nih, kita tinggal baca kisi-kisinya aja terus belajar sesuai yang ada di situ. Jadi memudahkan ya kalau ada kisi-kisi ya. Jadi kita tahu inti dari ulangan tersebut gitu, apa dia tema-temanya. Udah itu aja? Udah, kalau saya itu aja. Kalau aku mau kamu apa aku dulu nih? Kamu dulu deh. Aku dulu. Kalau aku sendiri justru kalau sebelum PAS aku mau save energi dulu. Jadi kayak lebih banyak bersantai-santai dulu sebelum PAS. Kayak ngumpulin dulu, benar sih kata kamu, ngumpulin dulu semua materinya, kisi-kisinya, dan apa aja yang harus dipelajari ke depannya. Jadi kayak lebih terutama save energi sih kalau sebelum PAS tuh. Jadi nantinya ngaruh ke depannya, karena kalau pas lagi PAS itu pasti rata-rata begadang untuk belajar. Oh iya sih. Itu sebenarnya nggak baik teman-teman dan jangan dicontoh. Nah, kalau kamu tuh kayak gimana? Oke, kalau aku mungkin sama kayak kamu ya, cuman kalau untuk itu aku sama juga santai-santai dulu. Tapi ya santai ini tuh bukan yang main game atau tidur, tapi aku santai sambil mikirin materi apa yang bakalan aku pelajarin dulu, dan biasanya materinya itu aku belajar yang paling gampang dulu, yang paling inget dulu, yang inget
kan kalau materi yang gampang diingat itu kan udah kecantol di otak kan. Iya sih. Nah, kalau jadi pokoknya itu materi yang paling gampang dulu, baru kalau misalkan udah gampang lah, maksudnya nggak usah dilihat buka buku lagi, baru yang susahnya. Itu sih. Oh, berarti kamu sebelum pas itu nyicil-nyicil dulu nih. Iya, nyicil-nyicil dulu. Jadi biar nggak keteteran nih sebelum Iya. besoknya gitu apanya. Soalnya juga dari tahun lalu soalnya kayak gitu apa terlalu ngeremehin ujian, jadinya pas buka buku langsung kayak pusing. Jangan langsung pusing. jangan seperti itu ya Itu teman-teman. Iya. Jadi, Blank tiba-tiba. iya, nge-lag ngerinya kayak tiba-tiba. gitu tuh. Ya kan, tapi kan kita kan udah bahas nih tentang PAS dan kita sebelum PAS tuh kayak gimana. Kalian tahu gak sih definisi dari PAS tersebut? Ini apa? Seingat saya tuh PAS itu penilaian akhir semester. Iya, benar Iya sih, singkatannya. benar. Iya, maksudnya penilaian akhir Benar, semester. Nah, jadi itu isinya itu kayak kita kan udah belajar nih selama 1 semester, selama sekitar 6 bulan. Nah, buat lanjut ke semester 2-nya itu biasanya penilaiannya, yaitu penilaian akhir semester. Nah, tapi saya kurang tahu nih, seingat saya nih ya, pas itu udah diubah namanya. Oh, Jadi apa tuh? diubah Apa jadi tuh? ASAS, Asesmen Asas. Sumatif Akhir Semester. Panjang Oh. banget. Ya, panjang sih. Tapi ada yang bilang AAS juga. Iya, AS apa? AAS. Asesmen Akhir akhir semester. semester. Ah, iya. Ya, jadi kita kurang tahu nih yang benernya Iya, sekarang betul. gimana Iya. ya kan? Antara Jadi, ASAS, iya. PAS, AAS. AS, Nah, iya. benar. Jadi apa lanjutin? Nah, kalau misalnya kita 6 bulan kan kita mau pindah nih. Jadi itu biasanya ada penilaiannya sendiri buat tahu apa sih yang kita dapat, apa sih yang kita pelajarin selama 6 bulan kita di sekolah. Oh, jadi kayak mengukur seberapa jauh kemampuan kita ya Iya, yang selama iya, 6 bulan betul. itu ya. Mm. Tapi nih kan selama 6 bulan kan itu adanya PAS ya. Kita anggapan aja PAS ya dari Iya, semua- iya. dari 3 singkatan itu ya. Kita Tunggu ambil yang paling resminya aman. dulu Iya, aja lah. resminya yang mana ya? Sebenarnya resmi semua. Iya, Semua. cuman kan belum ada yang tahu nih makanya Iya, mana. benar. Nah, pastinya kan sebelum itu kalian ada dong ujian harian, ulangan harian tuh. Iya, Ya ulangan kan? harian Ulangan ada. harian tuh sebelum PAS. Mm. Nah, biasanya kalau ulangan harian tuh kalian gimana cara ngadepinnya? Atau enggak lebih rumit dibanding PAS atau lebih better ke ulangan harian? Mm. Kalau saya ya, Tapi kan secara definisi itu beda ya. Iya, emang Wajah. beda. Iya, beda. ya jujur kalau misalnya ditanya ya lebih rumit mana, sebenarnya lebih rumit ulangan harian ya. Iya, Oh, iya. oh iya. Karena kalau Iya. ulangan harian itu kayak satu materi itu benar-benar padat dan susah. Sedangkan kalau kita PAS itu campuran dari banyak materi kan. Ya. Jadi kayak lebih luas cangkupannya. Tapi kalau yang ulangan harian ini tuh benar-benar dalam satu materi itu belum lama dipelajarin, baru 2 minggu langsung ulangan harus ngerti, harus bisa. Iya, betul Ah, banget. benar. Betul banget. Apalagi nilai hasil ulangannya itu tuh bisa berpengaruh banget kalau di raport nanti. Oh, Di iya. raport apa tuh? Di raport semester. Nah, Oh, itu kan Oh bakal- iya, iya. iya. Itu dari iya. ulangan harian kan? Iya. bisa juga. Dari kamu ada gak? Nah, kalau dari Atau saya sama sendiri nih? sih sebenarnya agak setuju sama dia kalau misalnya nilai ulangan harian itu berpengaruh banget, serta nilai ulangan harian itu jauh lebih rumit daripada PAS. Soalnya kalau di ulangan harian kan itu per materi. Misalnya nih pelajaran biologi itu ada berapa materi. Habis itu kita cuman gak bisa di satu materinya. Nah, jadi nilai ulangan harian kita di situnya itu pasti bakal kayak kurang gitu. Oh, Tapi kalau iya, misalnya iya. kayak PAS itu kita masih bisa ngehandle soal-soal yang kita nggak bisa pakai yang materi-materi yang kita bisa. Iya, bisa. Jadi maksudnya iya. lebih rumitan ulangan harian daripada asas Jadi atau kalau PAS. pas itu PAS itu ada opsi lainnya gitu ya kalau nggak bisa Iya, jawab soal di iya. materi satu, materi yang lainnya bisa ya Iya, kan? bisa Iya. Oh. Dari kamu dulu nih. Kalau aku sama sih kayak Oh, tadi. sama, Ya, sama. ulangan harian tuh kayak apa ya? Berat banget buat dijalanin. Belum lagi kalau misalkan tuh ulangan harian tuh tiba-tiba dadakan gitu. Iya sih. Kalau kamu ya, Oh, kalau aku sendiri, sorry ya, aku rada berbeda dari kalian. Ya, Karena nggak emang apa-apa. kita beda kan? ya Iya, beda-beda iya. pendapat nggak Iya. apa-apa. Karena aku sendiri lebih ke ulangan harian. Jadi aku sendiri tuh berfokus pada satu materi dan juga memperdalam di materi tersebut. Nggak cuman kayak kan kalau PAS itu kan banyak tuh Iya, materi-materinya. banyak. Nah, otomatis aku harus mempelajari lagi. Nah, sedangkan kalau harian itu pasti kan satu materi dan kita cukup memperdalamnya. Ya beda-beda sih ya dari kita Iya, juga beda-beda ya. sih ya. Iya, benar. Tergantung dari pemahaman kita juga sih. Iya, benar banget. Oh iya, nih kan sebelum PAS dimulai, mungkin teman-teman semuanya atau kita nih lebih baik nanya ke guru nggak sih kayak tentang apa nilai kita yang kurang nantinya. Iya. Oh, Itu iya. penting banget. Karena kalau kita nanti ini kan sudah menjelang akhir semester 1.
Nah, nanti kalau misalnya sudah pengambil raport, itu nilainya sudah tidak bisa diubah lagi. Iya. Betul banget, Iya. betul. Jadi kalau kita punya nilai kekurangan sama guru, kita bisa minta tambahan nilai atau mungkin kita bisa isi dengan nilai yang baru. Betul. Oh. Karena juga guru itu nggak ngejar kita yang ngejar guru Oh, buat iya. dapat nilainya itu. Bener banget. Dan kayaknya nih kita langsung ke intinya nih Oh, iya. sepertinya. Aku mau bahas bukan tentang sih, kayak kalian tuh metode belajarnya gimana sih pas Oh, PAS itu? Wah, metode Metode belajar. belajar. Iya. metode Kan belajar. pastinya kalau besoknya PAS, malamnya ada yang persiapkan dong. Iya. Wah, iya. Ya, ada nggak? Kalau Dari siapa aku dulu? sih ada. Nah, kalau aku tuh biasanya metode belajarnya itu lebih ke sebenarnya nggak baik ditiru ya, itu sistem kebut semalam. Sama lagi. Semalam. Jadi Sama, nggak baik betul. tahu. iya nggak baik banget. Jadi misalnya besok mata pelajaran untuk ulangannya itu adalah matematika. Jadi saya dalam satu malam itu kebut matematika semuanya. Iya bener banget. Sampai tengah malam, bahkan sampai tidur aja itu sampai kelewat waktunya. Bisa dihitung jari kan tidur jam kita, maksudnya Bisa. kayak Iya. kurang dari 8 jam nggak Iya, sih udah yang pasti. harusnya efektif tuh Iya, 8 jam. Iya, makanya. Dari kamu nih gimana? Ya kalau dari saya sih ya les. Oh, yang Tapi tadi Oh, yang iya, les les, juga. ya. Ya, tapi biasanya kan kalau les kan juga tergantung gurunya. Gurunya bisa apa enggak. Kalau misalnya gurunya lagi nggak bisa dan besoknya ada ulangan akhir semester, itu biasanya saya itu kayak nonton YouTube. Oh, Ya, iya, jadi iya. kayak jalan tengah gitu lah. Sen- Kalau misalnya kita nggak bisa nanya guru, abis itu kita juga nggak ada kayak, kan kalau saya itu tipe belajar itu kan audio, jadi harus kayak denger langsung. Oh, mendengarkan. Iya, Ya, iya, jadi kalau iya. misalnya baca buku doang saya kurang paham. Iya, iya, Nah, bener. makanya saya harus nonton YouTube dulu, baru saya bisa masuk nih Hmm, materinya. benar-benar. Jadi harus ada sumber lain ya. Iya, sumber Sama lain. lagi. Kalau kamu ya, Aku nih. ya kamu dulu deh. Aku. Kamu dulu Nah, deh. aku dulu. Kalau aku bener sih sistem kebut semalam itu sebenarnya nggak efektif teman-teman. Iya. Kayak aku tuh kebut dari kurang lebih kan pulang sekolah nih, tidur sebentar, isi energi, terus lanjut belajar. Nah, belajarnya itu sampai kurang lebih tengah malam. Nah, membuat pagi-pagi biasanya kepala aku rada pusing. Jadi kan kayak Iya. lupa semua kan ingatan yang di malamnya itu, sebenarnya nggak baik sih. Jadi kayak gimana ya yang efektif, aku juga masih mencari-cari gitu. Dan bener sih lewat YouTube juga lihat dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal asik. Oke. Sorry. Kamu nih? Oke, kalau dulu aku juga sama pakai sistem SKS. Pokoknya aku tuh dibilang iya, pakai SKS pokoknya. Tapi kalau sekarang aku udah nggak pakai itu lagi. Sekarang aku mau mencoba untuk misalkan aku udah belajar geografi hari ini. Nah, hari ininya aku mau baca dulu sedikit materi kayak gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya? Nyicil dulu lah biar nanti pas udah di hari H-2. Oh, H-2. Kalau hari H udah langsung dong itu. H-2 deh itu udah tinggal lihat lagi, udah paham, tinggal lanjut lagi materi selanjutnya gitu. Keren. Nyicil. Oke nih buat teman-teman nih, biasanya kan malamnya tuh selain belajar, kalian juga harus mempersiapkan alat tulis ya kan? Ya, alat tulis ya Lebih betul. baik kalian persiapkannya malam karena Ya. kan paginya takutnya kalian bangunnya kesiangan ataupun apa. Nah, kalian juga belajar jangan lupa, ataupun kalian yang mempunyai gaya belajar auditori, apa sih? Auditori, visual ataupun kinestik jangan lupa diperdalam karena itu mengaruh pada diri kalian sendiri nih. Iya. Oh, nggak kerasa kita dari tadi di awal udah banyak bahas materi Kak. Iya, materi. Tentang PAS. PAS ya, persiapan Metode untuk belajarnya. PAS. Nah, banyak metode belajar, pengalaman dari diri kita, dan juga tadi bagaimana sih cara kita mengatasinya ya kan? Ya. Nggak kerasa udah banyak pembahasan. Kayaknya kita tutup aja kali ya podcast kita kali ini ya. Oke teman-teman, segitu saja podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.